Tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang ditangkap Januari 2022. Inikah kronologi penangkapan? Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Mengawali tahun 2022, pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang dipenuhi dengan aroma optimisme. Di Januari 2022, bahwa kasus Subang tersebut akan segera terungkap. Ketika Polda Jabar merilis sketsa wajah terduga pelaku pada Rabu 29 Desember 2021, aroma optimisme penangkapan tersangka perampasan nyawa ibu dan anak di Subang sudah terasa. Setelah perilisan sketsa wajah tersangka perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, ada kemungkinan inilah kronologi penangkapan tersangka yang akan terjadi pada awal Januari 2022. Diketahui sebelumnya, Polda Jabar melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto, telah merilis sketsa wajah terduga pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang pada 29 Desember 2021. Kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi potensial dengan mendapatkan sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut, ungkap Kombes Pol Yani Sudarto ketika itu. Pasca dirilisnya sketsa terduga pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang itu, membuat Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana begitu optimis dan memastikan bahwa kasus Subang tersebut akan segera diumumkan pada Januari 2022. Jika menyimak dari pernyataan Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef, Yoris dan Mimin, maka ada kemungkinan kronologi penangkapan tersangka akan dilakukan dengan berbagai tahapan. Rohman merasa yakin dengan sudah dirilisnya sketsa wajah terduga pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang pada Rabu 22. Rohman merasa yakin dengan sudah dirilisnya sketsa wajah terduga pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang pada Rabu 29 Desember 2021, segera akan ada tindakan-tindakan lanjutan. Jadi apapun yang diperlukan Polda Jabar terkait dengan rilis sketsa tersebut, kalau diminta kita akan bantu. Apapun yang diperlukan kita akan hadir. Kalau diperlukan untuk mengidentifikasi sketsa yang telah dirilis Polda, ujar Rohman. Klien Rohman, yakni Yosef, Yoris, Mimin, dan kedua anaknya. Apakah mereka mengenal sosok yang berada di sketsa tersebut? Menurutnya sejauh ini, karena sketsa yang dirilis merupakan sketsa yang terlihat dari belakang, jadi hanya bisa menebak-nebak saja. Walaupun demikian, dikatakan Rohman bahwa hal tersebut sudah ditanyakan kepada Yosef dan Yoris. Mungkinkah ada orang-orang di sekolah atau di yayasan yang mirip dengan sosok dan identifikasi sosok tersebut? Akan tetapi yang pasti, menurut Rohman, dengan telah dirilisnya sketsa wajah terduga pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, maka tuduhan-tuduhan yang selama ini ditujukan kepada Yosef terbantahkan. Rohman mengatakan, jika saja sketsa wajah yang diperlihatkan adalah nampak dari depan, kemungkinan ada yang bisa dicocokkan. Bisa saja ada orang-orang yang ada hubungannya dengan korban. Bisa di sekolah atau di yayasan, apalagi di yayasan posisi korban cukup sentral. Rohman menuturkan, sekarang tinggal sketsa tersebut dicocokkan dengan saksi-saksi yang sekarang yang sudah diperiksa tim penyidik terkait dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Saya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang ada dan keterangan saksi-saksi di sekitar saya. Melihat sketsa tersebut, saya yakini itu berhubungan dengan saksi-saksi yang diperiksa saat ini, ujar Rohman. Rohman sangat yakin jika tim penyidik Polda telah memiliki sketsa terduga pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang nampak dari depan. Jadi kalau Polda mentargetkan awal tahun 2022 akan terungkap, cukup beralasan. Dalam waktu dekat Polda akan segera mengumumkan tersangkanya, ujar Rohman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.